Halo sahabat Yuki Water Treatment, jumpa lagi dengan Yuki Water Treatment Vlog di YouTube channel kami Yuki Water Treatment. Kali ini saya bersama dengan narasumber kita yang merupakan karyawan juga dari Yuki Water Treatment yang merupakan sales konsultan dengan nama Pak Fauji. Ya, hai. Hai, oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, kita akan mengedukasi dan sedikit menginformasikan kepada kalian semua Bapak Ibu sekalian tentang apa itu air bersih. Oke? Oke. Pak Fauji kira-kira di Yuki udah berapa lama? Kurang lebih hampir 3 tahun. 3 tahun ya? Ya. Oke, berarti 3 tahun ini sudah banyak dong pengalaman bersama dengan para customer untuk menghandle yang namanya air bersih ya? Iya. Oke, seperti yang kita ketahui air bersih merupakan air yang merupakan air yang ada di bumi ya. But for your information, kita punya fakta nih. Tadi kita sudah searching sedikit di Google bahwa air yang ada di bumi ini 100%, 97%-nya merupakan air laut atau air asin, 3%-nya merupakan air tawar, dan 2/3 dari air tawar tersebut merupakan membeku seperti es yang ada di kutub. Jadi cuma 1/3 dari 3% atau 1% yang ada di bumi yang air yang bisa dikonsumsi. Jadi benar-benar ini ya, benar-benar khawatir kalau 1% air tawar yang ada di bumi itu apakah sekarang di tahun 2020 ini masih bisa dikonsumsi, masih bisa layak untuk menjadi air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke. Untuk Pak Fauji sendiri kira-kira tuh banyaknya kayak gimana sih air? Kita ngomongin di daerah Jabodetabek dulu aja ya guys. Gimana tuh kira-kira buat kebutuhan air gimana? Oke. Kalau untuk Jabodetabek itu dari hasil pengalaman kita dari Yuki Water Filter itu ada 2 sumber yang banyak digunakan. Yang pertama air sumur, yang kedua air water treatment atau air pump, ya kan? Air itu aja sih yang banyak digunakan. Berarti dari sumber air itu dari sumber air buatan ya. Yang pertama air sumur. Betul. Yang digali secara sadar dan wajar oleh warga untuk mendapatkan sumber air. Betul. Yang kedua air seperti air PDAM atau air WTP ya. Benar. Itu kendalanya kebanyakan dari gimana tuh? Kendala-kendala yang masalah yang ada pada kandungan airnya. Kalau untuk air pump itu bermacam-macam jenis permasalahan yang ada ya. Misalkan ada yang kita lihat secara fisik itu airnya jernih, bersih, tapi masih ada kandungan bau kaporit yang tinggi. Oke, berarti kalau air pump mostly kebanyakan masalahnya di bau klorin dan bau kaporit. Benar, ya. Mungkin itu salah satu teknik pihaknya untuk membuat airnya jernih mungkin seperti itu ya. Kalau air sumur? Kalau air sumur sejauh ini paling untuk permasalahannya antara ada zat besi, mangan, kapur. Jadi yang ditemukan sama kita punya tim itu kayak kelebihan mineral ya, kayak kelebihan besi, iya, mangan sama kapur. Oke, sebelumnya kita akan membahas ciri-ciri air bersih. Jadi air bersih itu ini ciri-cirinya. Ada di mana bisa dilihat. Pertama, tidak berwarna alias jernih. Betul. Kedua, tidak berbau alias netral baunya. Nggak ada bau besinya, nggak ada bau kimianya dan lain. Yeah. Yang ketiga tidak berasa. Jadi kalau airnya jernih tapi masih ada rasa asinnya, mungkin aja itu air laut atau mungkin kuah bakso ya Pak. Jadi seperti itu guys. Jadi ini ya boleh dihafalin ya, boleh dicoba juga di rumah nih. Ambil airnya ya Pak, dicobain. Benar. Pertama dilihat apakah berwarna, tinggal dilihat ke arah cahayanya ke lampu atau ke matahari. Yang kedua, apakah tidak berbau, dicium, ada bau apanya? Dicek dulu gelasnya, wadahnya, jangan bekas kopi, itu bau kopi. Yang ketiga tidak berasa, itu tinggal diicip di bagian dulu ujung lidah atau gimana, nggak usah lagi minum langsung kalau itu airnya memang air mentah. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu banyak sumber air tawarnya dari pegunungan ya Pak. Betul. Boleh diinfoin nggak ke sahabat Yuki sumber air itu ada di mana aja? Kalau sumber air yang alami itu kan ada yang dari danau, kali, mata air. Sedangkan yang buatan ada PDAM, sumur. Oke, berarti punya kalau mungkin kalau 20-30 tahun yang lalu semua sumber airnya masih bagus kali ya. Betul. Kalau sekarang itu
sudah agak tercemar sih Pak. Iya, karena Nah, ada nggak sih efek negatifnya dari penggunaan air bersih pada sumber alami kayak sungai, kali, dan lain-lain? oh banyak sekali itu ada. Contohnya gimana Pak? Contohnya misalkan kalau air kali itu mungkin ada pembuangan limbah dari pabrik obat, Limbah, ya. pabrik obat-obatan atau pabrik tekstil biasanya. Pewarna gitu. Pewarna, ya. Itu Jadi sering sekali. kira-kira masyarakat dulu masih bisa menggunakan, mengaplikasikan air sumber alami itu nggak buat kehidupan sehari-hari kayak cuci, masak, minum? Sebenarnya itu sudah tidak layak ya. Tidak kalau layak. digunakan. Dikarenakan tadi ya, dikarenakan dari pencemaran limbah yang terjadi dari hulu ke hilir. Misalnya kita ambil aja air hulunya dari Bandung Betul. ke hilirnya Jakarta. Seantero Bandung Jakarta itu kan banyak limbah dari rumah tangga kayak air sabun, Betul. air kotoran, air sisa masak. Terus ada limbah industri kayak tekstil yang tadi Pak Fauzi bilang, Benar. dari sisa pembuangan kimia dan lain-lain, sehingga air yang ada di sungai, di Kali Ciliwung mungkin ya, atau di kita punya sumber nggak layak untuk langsung digunakan, harus ditreatment dulu. Nah, for your information tuh Yuki punya dua divisi ya, Kak. Ada industri sama home. Ya. Jadi keduanya bisa menolong Anda, bisa membantu Anda untuk meningkatkan kualitas air bersih. Nah, kalau untuk ciri-cirinya, tadi kan Pak Fauzi di awal bilang kalau paling banyak tuh menggunakan air pump sama air sumur ya. Nah, Kalau air pump kita nggak usah bahas, kita air sumur. Betul. Tadi kan Pak Fauzi bilang ada kelebihan kayak besi, mangan, kapur. Boleh dikasih tahu nggak teman-teman di rumah kalau bedanya apa sih, kayak ini air mengandung besi, kapur atau si mangan secara fisikanya? secara fisika ya. Iya. Oke, kalau secara fisika itu kan dia kan dari warna ya. Mhm. Jadi warnanya itu mungkin agak sedikit keruh, Oke. ada juga warnanya agak kuning-kuningan, Kalau bisa air bersih juga ya? agak kuning. Itu kadang kan dari kandungan zat besinya yang mungkin rendah, mungkin juga tinggi itu. Oke, kalau air kayak mangan itu ciri-ciri umumnya Kalau air yang mengandung mangan itu jadi mangan berlebih ya? mangan berlebih. Jadi seperti ada yang mengambang-ambang itu di air biasanya warna-warna hitam itu seperti minyak. Jadi Oke, jadi yang biasa kayaknya menempel di seperti dinding itu. di permukaan ada kayak minyak-minyaknya, licin-licinnya ya, Benar warna hitam. sekali, iya. Itu bisa terindikasi ada mangannya. Kalau kapur, Kalau kapur dia secara kasat mata ya kan, jadi dia tuh ngeplek di benda-benda seperti ditembak. Membuat flek ya, menempel. membuat flek, dia menempel. Itu lebih sulit ya, bukan lebih nggak bisa ya. Itu lebih sulit di treatment ya kan. Tapi itu bisa kita kurangi karena kapurnya itu. oke, berarti gitu ya. Yang tadi yang mineral berlebihnya yang paling mutahin adalah besi, mangan, kapur. Di antaranya ada yang warnanya berbeda, ada yang teksturnya agak licin, ada yang menimbulkan efek negatif pada permukaan yang terkena, juga mungkin ada di baunya ya. Benar. Dan yang paling unik tuh yang besi apa ya? besi. Besi itu kalau pertama kita alirkan, kita tampung, biasanya warnanya jernih, belum ada baunya. Tapi setelah dia teroksidasi sama oksigen, udara bebas, oksigen O2, dia akan baunya keluar sama warnanya agak keluar juga. Juga kalau semakin lama dia menempel, nantinya ada flek kayak karat atau kuning di bagian tembok ubin gitu, Iya, benar. di wastafel dan lain-lain. Oke, kalau untuk Yuki Water Treatment sendiri, kita punya cara kan untuk mengetahui apakah air sumurnya masih mengandung mineral ini? Ada kan ya? Iya. Itu apa namanya Pak? Jadi untuk langkah pertama kita kan ada pengecekan air. Pengecekan Jadi ya air. ada pengecekan air. Nanti air tersebut kita cek di lab Yuki, ya kan. Nanti untuk hasilnya akan ketahuan kandungan apa aja yang ada dalam air itu permasalahannya. Oke, Dan kita akan berarti berikan solusinya. nanti ada mungkin secara empiris ya, boleh melalui cek dari lab Yuki, boleh cek independen gimana Ya, kualitas kandungan air kalian, Bapak Ibu sekalian di rumah, khususnya air dan sumur yang mau kita highlight di sini. Nanti kalau di Yuki sendiri kita ada dulu survei sebelum pemasangan ya Pak ya. Betul. Itu kita kirim surveyor ambil sampling air, nantinya kita uji fisika kimia bahwa warna, kayak contohnya besi yang tadi Pak Fauzi bilang tuh besinya mangannya kapurnya seperti itu. Jadi sebenarnya apapun jenis sumber airnya yang namanya kualitas air harus nomor satu Pak ya. Betul. Karena untuk keluarga saya, karena kita sebagian besar
kegiatan kita menggunakan air bersih. Even kita duduk di meja ini, mejanya harus dilap pakai air bersih Pak ya. Betul Kalau sekali. cuma mejanya mahal atau mandi dengan sabun yang mahal atau punya dapur kitchen set dengan kitchen set yang mahal, alat-alatnya dari impor, atau cuci muka mandi pakai sabun yang mahal tapi airnya belum di treatment sesuai dengan standar air bersih, itu sama aja kita cuci tangan pakai air kotor Pak ya. Betul sekali. Mau pakai sabun yang merek apapun, bakterinya hilang, kotorannya nempel di kulit, apalagi kulit menyerap seperti itu. Untuk kali ini kita sudah sampai di sini Pak ya. Ya. Jadi kesimpulannya gimana Pak? Jadi kesimpulannya masyarakat itu sangat membutuhkan air bersih. Jadi kita di UKI berkomitmen untuk membantu masyarakat dalam menciptakan dan benar-benar meningkatkan kualitas air bersih di rumah maupun di sektor industri. Jadi kalau mau meningkatkan kualitas air bersih bisa langsung aja ke kita punya channel-channel YouTube, bisa langsung komen di bawah ini atau langsung datang ke www.yukiwatertreatment.com atau hubungi nomor telepon yang ada di bawah, nanti kita taruh di description box, atau langsung bisa ke sosmednya atau bisa langsung ke Pak Fauzi, nanti nomornya kita taruh juga. Untuk itu sekian dan terima kasih ya Pak sudah mendengarkan kita berdua. Ditunggu next vlognya dan boleh di follow kita punya YouTube channel dan sebarkan informasi terbaik ini. Terima kasih.